Renungan Hari Raya Natal 25 Desember 2020. Tema umum untuk perayaan Natal kita tahun ini. Natal, panggilan untuk berdamai dengan Allah, manusia, dan alam ciptaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih. Salah satu masalah besar yang kini sedang melanda kehidupan kita umat beriman, yakni sikap egoisme atau sikap ingat diri yang berlebihan, yang berujung kepada merusaknya nilai persaudaraan dan kekeluargaan. Ketika nilai persaudaraan dan kekeluargaan itu menjadi rusak, maka yang ada dalam hidup ini hanyalah kebencian, dendam, konflik, caci maki, pemfitnaan, perselisihan, dan dendam. Oleh karena itu, sabda Allah yang telah menjadi terang manusia setidak-tidaknya harus dapat membantu kita untuk bisa keluar dari sikap egoisme kita. Orang yang egois atau ingat diri adalah orang yang hidupnya selalu tertutup. Tidak saja tertutup kepada Tuhan, tetapi juga tertutup kepada sesama. Orang yang egois adalah orang yang selalu mau berkuasa dan memiliki apa yang ada di dunia ini demi kepentingan dirinya sendiri, sampai lupa bagaimana menjaga dan memelihara alam ciptaan milik kepunyaan Tuhan ini. Para gembala bukanlah orang-orang egois, tetapi orang-orang yang sungguh terbuka untuk mendengarkan kabar sukacita dari malaikat Tuhan dan meluangkan waktu untuk bertemu dengan Yesus, Sang Sabda yang telah menjadi manusia. Pengalaman perjumpaan para gembala dengan bayi Yesus ini tidak harus membuat mereka berdiam diri, tetapi justru mengobarkan semangat kasih mereka untuk menjaga dan memelihara kabar gembira itu dengan mewartakannya. Inilah pengalaman yang membahagiakan, yakni sabda Allah telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, Natal kita pada hari ini seharusnya mengajak kita umat beriman dan sekaligus memberikan semangat kita kepada kita untuk membaharui hati kita yang terkadang tertutup di dalam kegelapan dan berani keluar dari sikap egois kita untuk bertemu dengan Yesus, Sang Sabda yang telah menjadi terang manusia itu di dalam diri mereka-mereka yang diremehkan dan disingkirkan. Kita juga harus berani keluar dari sikap egois kita untuk menata alam ciptaan Tuhan yang sudah dirusakkan. Kalau kita ingin bertemu dengan Tuhan, maka kita harus berani tinggalkan sikap egois kita dan berani keluar pergi mencari dan bertemu dengan mereka-mereka yang menderita. Menderita karena digosip, menderita karena dicaci maki, menderita karena difitnah, menderita karena diperlakukan tidak adil, dan menderita karena ditipu. Kalau kita ingin bertemu dengan Tuhan, maka kita harus berani meninggalkan sikap buruk kita yang suka menebang pohon secara liar dan membakar hutan sesuka hati. Di antara mereka-mereka yang menderita, yakni manusia dan alam ciptaan Tuhan itu, kita dapat menemukan dan mengalami kehadiran Allah yang telah menjadi manusia. Mari kita membaharui hati kita yang seringkali gelap dan sikap egois yang terkadang berlebihan
sembari berjuang menata hidup panggilan kita secara lebih baru dengan harapan bahwa di tengah kegelapan hidup manusia dan alam ciptaan ini masih dapat terbit terang cahaya yang menyelamatkan. Bahwa di tengah situasi hidup manusia dan alam ciptaan yang sakit dan rusak akibat perselisihan, cecok dan salah paham, masih dapat dibangun jembatan komunikasi perdamaian dan pengampunan. Bahwa di tengah kedosaan, kerapuhan dan kelemahan manusiawi kita, masih ada tempat untuk menyesal dan bertobat. Sebab sabda Allah yang telah menjadi manusia, kini hidup dan tinggal bersama kita. Dialah Emmanuel, Allah beserta kita dalam setiap langkah dan situasi hidup kita ini. Akhirnya kuucapkan salam damai Natal 25 Desember 2020 buat umatmu semua. Tuhan memberkati. Amin.